Perkenalkan, saya Dian Sri Suhesti, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1, FKIP UNS. Saya sudah siap untuk melakukan ujian kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Anak-anak di sini sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya, sehat semuanya ya. Naya, Mbak Nika sehat? Alhamdulillah sehat. Lama jumpa ya, sehat semuanya ya. Oke, baik. Kita awali belajar kita pada siang hari ini dengan berdoa. Yuk silahkan Mas Imam memimpin doa teman-teman semuanya. Mari teman-teman kita awali pelajaran siang hari ini dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup sekian. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah berdoa. Semoga dengan doa ini kita semuanya mendapatkan kemudahan, kelancaran kita dalam belajar. Dipersiapkan belajar kita hari ini, ya. Dipersiapkan alat tulisnya, bukunya. Coba diperhatikan bukunya. Mana bukunya? Ya, tandanya kalian sudah siap untuk belajar. Ya, hebat. Oke, saya presensi dulu. Oke, saya akan share screen supaya kalian juga bisa melihat daftar presensinya. Oh, Mas Akmal? Ya, hadir. Oke. Amelia? Hadir, Bu. Mas Imam? Hadir, Bu. Iya, ada Mas Kenzi. Hadir, Bu. Oke, Mbak Latifah. Hadir, Bu. Mas Rakai. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Mas Zain. Hadir, Bu. Pada siang hari ini kita akan belajar tentang stokiometri. Nah, stokiometri untuk subbabnya adalah reaksi pembatas. Kompetensi intinya yaitu kompetensi sikap spiritual, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian untuk KI 3, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan. KI 4-nya menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah serta mampu menggunakan metode dengan kaidah ilmuwan. Oke, sampai sini kelihatan ya slide-nya Budian. Perlu Budian slideshow tidak? Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan, Bu. Kalau sudah saya slideshow ya. Kompetensi dasarnya yang pengetahuan, jadi nanti apa yang harus kalian dapatkan dari belajar ini yaitu menerapkan konsep massa atom relatif dan massa molekul relatif, persamaan reaksi, hukum-hukum dasar kimia, dan konsep mol untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Dan untuk IPK-nya, yaitu indikator pencapaian kompetensinya untuk pengetahuan adalah peserta didik dapat menganalisa reaksi pembatas untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Ini paling tidak yang harus kalian capai adalah bisa menganalisa suatu permasalahan reaksi pembatas. Dan tujuan pembelajarannya yaitu setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan TPEC, kalian bisa literasi TPEC itu apa, dan model problem based learning, pembelajaran yang berdasarkan masalah kreatif dan mandiri. Nah, sedangkan motivasinya ngapain toh Bu saya harus belajar ini gitu ya. Nah, kenapa kita harus belajar reaksi pembatas? Ini penting dilakukan karena apa? Kalau nanti kita bekerja di laboratorium atau di industri kimia, maka kita akan berhubungan dengan suatu reaksi. Nah, kita bisa memperkirakan seberapa reaktan harus direaksikan untuk menghasilkan produk yang diinginkan ya. Itu manfaatnya kita belajar reaksi pembatas. Yuk sekarang coba
saya tampilkan di sini suatu gambar. Ini gambar apa, Nak? Gambar Ya, ini asap, gambar Bu. apa? Polusi, Asap. polusi. Ya, polusi, Asap asap. Kalau kendaraan. asap itu ada gas yang dihasilkan apa? CO2. CO2, Bu. CO2. Karbon Hanya CO2 dioksida. saja. Karbon karbon dioksida. Hebat, pinter semua. Nah, karbon dioksida itu juga bisa dihasilkan dari pembakaran karbon, yaitu reaksinya adalah C yang direaksikan dengan oksigen menjadi CO2. Apakah ini sudah setara? Ayo, pelajaran yang lalu. Dihitung. C-nya di sebelah kiri Sudah, berapa? Satu. Satu. Di sebelah kanan? Satu juga. Sebelah kiri. Oksigennya jumlahnya? Dua. Sebelah kanan? Dua juga. Ini sudah apa? Sudah setara. Sudah setara. Nih. Kalau diketahui koefisien suatu reaksi 1:1:1. Nah, C-nya 1 mol, maka oksigennya berapa mol? 1 mol. 1 mol. Dari mana 1 mol itu? Dari Soalnya perbandingan koefisiennya ini, ya. Iya. Gimana caranya? 1 1/1 kali 1. 1 mol. Wah, hebat. Mbak siapa itu ya? Di sini nggak kelihatan nih. Hebat Mbak Amel ya. Nah, 1 mol. Kemudian CO2 di sini juga bisa diketahui berapa, karena ini 1 mol, maka ini 1 mol juga. Nah, sekarang pertanyaannya, jika C-nya 1 mol, maka mol O2 dan CO2-nya adalah, sudah kita jawab tadi ya, 1 mol, 1 mol, 1 mol. Ya, sekarang kita akan ingat kembali materi yang kemarin kita pelajari. Yuk kita ke Jamboard bersama-sama. Yuk kita ke Jamboard. Menghasilkan amonia. Amonia itu apa, Mas, Mbak? NH3. Iya, NH3. Benar, pinter-pinter semua. Nah, sekarang saya mau tanya, mana yang disebut dengan pereaksi? Yuk, silahkan. Kamu boleh pakai sticky notes. Jangan lupa ada namanya ya. Kasih nama. Yang ini. Ya, Mas Kenzi ini ya. Mas Kenzi, reaksinya adalah N2 dan H2. Iya, oke. Iya, Bu. Yang lain pakai sticky notes. Mas Raka, Ibu. Rakai, oke. Rakai H2. Reaksinya Mas Zain H2. H2. H2 N2 dan H2. N2. Bener Mas Kenzi tadi ya. Ada N2 dan H2. Sedangkan NH3 apa namanya? Hasil reaksi. Hasil reaksi. Oke. Satu. Sekarang yang H koefisiennya berapa? Oke, sekarang yang N koefisiennya berapa? Dua, Bu. 2. Nah, sekarang ya, 3 ini ya yang tahu yang akan dicari per 2 kali dengan 4. Iya, ini ya betul, hasilnya 6 mol. Masih ingat ya bahwa perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol ya, masih ingat. Misalnya ini dalam suatu pabrik ya, dalam suatu pabrik mobil, ini perbandingannya untuk merakit satu mobil, satu rangka mobil itu membutuhkan 4 mobil. Artinya satu rangka mobil berbanding 4 roda untuk menghasilkan satu mobil. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya Budian, jika terdapat 25 rangka mobil dan 88 roda mobil, adakah yang habis terpakai? Berapa sisanya? Yang sisa rangka atau roda?
Nah, coba sekarang jika 25 rangkal mobil, berarti rodanya berapa yang dibutuhkan? 100. Butuh 100, Bu. 100. Iya. Bu. Butuh 100 100. roda. Padahal yang tersedia berapa ini? 88. 88 bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Ya, bisa, Bu. Nah, maka yang kita habiskan itu bukan yang menjadi patokan perhitungan, bukan rangkanya, tetapi Di roda. iya rodanya. Jika ada 88 rangka, 88 roda. Roda. ya rangka roda, maka dibutuhkan berapa rangka? 22. Kalau 22. Iya, 22 rangka Rangka. mobil. Padahal di sini yang tersedia 25. Tentu saja tersisa. Berarti yang habis adalah Roda. roda. iya, berarti Rodanya. ini roda ya. Berarti yang habis adalah rodanya. Artinya kalau ini dianalogikan ke reaksi pembatas, roda itu sebagai reaksi pembatas. Nah, misalnya nih, ini gambar apa, Nak? Air. Air. Iya, gambar air. Air itu rumus molekulnya apa? H2. H2 tok. H2O. Nah, H2O. Oke. Nah, ternyata H2O itu bisa disusun dari reaksi gas hidrogen dengan gas apa ini? Oksigen. Oksigen menghasilkan uap Air. air. Nah, Air. sekarang pertanyaannya. Jika gas hidrogen yang direaksikan sebesar 3 mol dan gas oksigen 2 mol, maka yang berperan sebagai reaksi pembatas adalah kalian diskusikan dengan kelompok yang sudah saya bagikan tadi malam ya. Nih kelompoknya masih inget toh? Kelompok 1 ada Mbak Nindya, Rakai, Emilia, Kenzi, Latifah. Kelompok 2 ada Mbak Nika, Anissa Nurrahmawati, Naya, Imam, Mutiara. Kelompok 3 ada Mbak Milka, Zain, Abigail, Akmal, Mbak Anissa Nurrahmawati. Nah, silakan kalian menuju ke LKPD-nya. Ini yang dikerjakan, silakan kalian diskusikan. Kelompok 1 silakan mengerjakan problem 1. Kelompok 2 silakan mengerjakan problem 2. Kelompok 3 mengerjakan problem 3. Ya. Nah, silakan kalian itu berkelompok, silakan boleh dilanjutkan diskusinya di WA. Ya. Kemudian kamu boleh meliterasi memperkaya referensimu di referensi ini. Nah, referensi ini salah satunya ada video dari Budian untuk menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks. Next akan saya sediakan ini, misalnya ini ya. Izin diskusi ya, Bu. Baik, Bu. Ya, silakan. Ya. Oke, ini saya stop dulu. Nanti kalian bisa literasi sendiri ya. Nanti tidak mengganggu waktu diskusinya. Kalau ada yang dalam diskusi itu, kalau kalian kesulitan boleh bertanya. Oke, Bu. Ya, Bu. Ya. Bu. Ingat mol itu apa? Kalau diketahui masanya? Masa dibagi MR. Iya, massa dibagi massa molar. Bukan MR, tapi bagi dengan massa molar. Nah, massa molar itu, ini yang kadang-kadang masih salah kaprah ya. Massa molar itu terdiri dari MR untuk molekul dan AR untuk atom. Dua ini cukup aktif ya. Silakan kalian aktif di sini ya. Kelompok 1 juga, nih keren nih juga aktif. Mas Kenzi, Mbak Nindya, kemudian Mas Akmal, aktif sekali nih di sini nih. Kemudian kelompok 3 ini ya,
Ini juga tidak kalah aktifnya ini. Ada siapa yang aktif di sini? Ada Mbak Anissa Nurrahma pakai CH ini, Nurrahmanya Mbak Milka. Meskipun Mbak Milka itu baru sakit, tapi dia berusaha untuk ini aktif gitu ya. Keren sekali Mbak Milka itu. Kemudian Mas Zain juga aktif. Ya, saya ngasih apresiasi ya kepada yang aktif ini. Luar biasa, keren, hebat. Anak-anak Ibu Dian semua. Ya juga. Ya, siapa yang mau dulu? Yang mau duluan presentasi? Saya Urut di saja. kelompok 2, Bu. Urut apa? Mau Urut saja. urut? Boleh. Oh ya, Bu. Ya, Ya urut. Wah, ini yang udah semangat kelompok 2 ini. selanjutnya, karena persamaan reaksi tersebut belum setara, kita akan menyetarakannya terlebih dahulu. Hidrogen jumlahnya ada 2 mol, sedangkan oksigennya ada 1 mol. Jika dihitung, maka hasilnya akan menjadi 2H2O. Jadi, persamaan reaksi yang setara adalah 2H2 ditambah O2, hasilnya adalah 2H2O. Seperti pada di gambar. Di scroll ke bawah. Mam. Iya. Oke, baik, bagus. Terus nomor 3 dilampirkan pertanyaan. Jika sebanyak 3 mol gas hidrogen bereaksi dengan 1 mol gas oksigen, maka mol uap air yang dihasilkan adalah. Kita akan menyelesaikan pertanyaan ini dengan menggunakan cara berikut. Mula-mula, mol masing-masing zat dibagi koefisien. Kemudian, pilih hasil bagi yang paling kecil sebagai reaksi pembatas. Batas yaitu oksigen dengan jumlah 1 mol. Lalu, kurangilah mol mula-mula dengan koefisien dikali reaksi pembatas yang sudah ditetapkan. Terus soal berikutnya, zat apakah yang berperan sebagai reaksi pembatas? Dari pertanyaan yang pada nomor C tadi, dapat diketahui bahwa reaksi pembatasnya adalah O2. Kelompok 2, kelompok 1 dan kelompok 3 bagaimana? Hasilnya sama, Bu. Oh, hasilnya sama ya? Oke, baik. Kita kasih aplaus. Ya, secara virtual boleh. Nah, untuk kelompok 2, Mbak Nika, Mas Terima Ram, dan kasih. teman-temannya. Iya, Bu. Kelompok 1. Yuk, kelompok 1. Oke, bilang lagi. Waduh. Nah, untuk melanjutkannya kita memerlukan mencari reaksi pembatas dengan cara mol koefisien, mol dibagi koefisien, yang mana yang menghasilkan pembagian yang menghasilkan yang paling sedikit itu adalah reaksi pembatas. Mol uap air yang dihasilkan oleh reaksi tersebut adalah 4 mol, dengan reaksi pembatasnya adalah 2. Kelompok 2 dan 3 bagaimana? Alhamdulillah jawabannya sama, Bu. Oh, sama lagi ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang ingin mempresentasikan apa yang kami diskusikan. 2 hidrogen ditambah oksigen menjadi 2 uap air. Atau 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O. Nah, karena itu pertanyaan A. Pertanyaan B, setarakan persamaan reaksi di atas. Tidak usah disetarakan karena reaksi itu sudah setara. Yang artinya, reaksi ini bukan reaksi pembatas. Karena semua reaksinya habis bereaksi. Namun, reaksi ini menghasilkan uap air yang sebesar 4 mol. Kita kasih aplaus semuanya, dan untuk semuanya, hebat-hebat semua. Sekarang gantian Budian yang share screen. Tadi pada aktif-aktif semua nih ya.
Iya. Ya. Oh, ini pada bagus-bagus semua nilainya. Mbak Latifah mana suaranya biar nanti bagus ya. Selalu aktif, Mbak. Ya, Mbak Naya, Mbak Nika tadi juga presentasi ya. Kemudian ini sikapnya pada bagus-bagus semua. Yang belum ada silahkan aktif, kreatif, kritis, di grup juga aktif ya. Saya Mas Rake belum saya tulis karena namamu belum ada di grup, tadi nggak kelihatan di WA grup. Ada 1. Ada 1, kemudian H2O-nya ada berapa? Ada 2. Ada 2 molekul, tulis aja 2. Kan 2. gampang sekali ya. Jadi sudah setara saya 4 mol, sehingga yang oksigen itu berapa? Yuk lihat koefisiennya. Berarti 1 bagi berapa ini? 2 kali dengan Kali 4. 4. berapa mol? 2 mol. Hasilnya ada 2 mol. Nah, sekarang sebenarnya dari tadi kita itu bicara reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu apa sih? Ayo, reaksi pembatas itu apa sih? Membatasi suatu reaksi yang berlangsung dan ditandai dengan reaksi habis lebih dahulu. Hebat sekali Mbak Abigail ya, keren banget. Ya, jadi reaksi pembatas adalah reaksi yang membatasi terjadinya suatu reaksi berlangsung sehingga yang ditandai dengan sisanya 0. Betul. 1 ya. 1 dibagi dengan 2. Ya. 1 dibagi 2 dikali dengan 3. berapa hasilnya? 1,5. 1,5. 5. Nah, kalau 1,5 mol padahal yang tersedia 1, bisa nggak berlangsung ini? Yang di sini harusnya 3 dan di sini harusnya 1,5 mol. Padahal yang tersedia di sini 3 mol, di sini 1 mol. Bisa nggak ini berlangsung? Kan nggak boleh minus. Ini 1,5, di sana 1. Lebih banyak yang harus direaksikan daripada yang tersedia. Bisa nggak? Nggak bisa. Nanti harus berhutang 0,5 mol. Dari mana mau hutangnya? Kan nggak punya. Maka kita ganti yang kita habiskan ya. Di sini misalnya yang akan kita habiskan 4 mol. Jadi Budian ngajarinya tidak pakai yang kalian kerjakan tuh ya di mol dibagi koefisiennya hasilnya yang terkecil, tapi diselidiki. Sang masih menyelidikinya, cuman Budian caranya seperti ini. Biar memperkaya referensimu. Nah, sehingga di sini harus berapa mol? Harus berapa mol? Kalau yang direaksikan 4 mol, maka yang di sebelah tanda anak panah ini, yang oksigennya 1 dibagi berapa ini? 2 dikali dengan 4 mol. Berapa? 2 mol. Oh, 2 mol. Kok sama? Nek sama bisa berlangsung nggak? Bisa. Bisa juga. Kalau sama bisa. Yang nggak boleh adalah lebih dari yang bereaksi ini, lebih dari yang tersedia. Yang ditanyakan adalah yang pertama, jumlah molekul gas karbon dioksida setelah reaksi, kemudian reaksi pembatasnya. Kalau di sini 1 mol, yang C3H8 1 mol, maka yang O2-nya harus berapa mol? Perbandingannya 5. Yuk, gampang yuk. 5. Iya, 5 mol. Pinter Mbak Bigel. Mol. Cuman permasalahannya yang harus direaksikan 5 mol, padahal yang tersedia berapa? 1 mol. 1 nggak bisa berlangsung ini, nggak boleh dipakai yang ini. Maka yang kita habiskan adalah 1 molnya punyanya, yang satunya lagi oksigen. Maka mol reaksinya berapa? Perbandingannya 1 banding 5 bagi 5 kali 1
1. Berapa hasilnya? 0,2. 5, Bu. 0,2 berapa? Per 5 atau 0,2? Nah, sekarang ini hasilnya berapa? 2. Yang CO2 bandingannya 3 Sama. per Per 5 0,7. 5, benar? Maaf. Kali dikali 1 1 berapa? mol. Jadinya 0,6 mol. Nah, sehingga dari sini reaksi pembatasnya siapa? Dari sini reaksi pembatasnya siapa? I. Oh iya, reaksi pembatasnya adalah O2. Oksigen O2. Bagaimana kita bisa menyimpulkan dari sini? Kesimpulannya adalah apa yang disebut dengan reaksi pembatas itu saya boleh menuliskan di sini. Yuk, bareng-bareng kita menarik kesimpulan. Zat yang membatasi terjadi bereaksi habis. Reaksi, kenapa namanya pembatas? Sebelum sampai yang habis bereaksi. Karena membatasi jalannya reaksi. Iya, karena reaksi yang membatasi terjadinya reaksi berlangsung lagi. Nah, cirinya apa? Cirinya adalah sisa reaksi sama dengan Mol. Di dalam diagram itu harus dalam bentuk apa? Harus dalam bentuk apa? Harus dalam bentuk mol. Jadi perbandingan koefisien itu harus sama dengan mol. Oke, ya kita sudah selesai sampai sini. Yuk bareng-bareng kita ingat-ingat lagi. Saya boleh nunjuk nih? Boleh ya? Nunjuk ya? Mas Noval, yang disebut dengan reaksi pembatas Adalah zat reaksi yang membatasi sebuah reaksi. Yes, hebat. Wih, keren. Mbak Latifah yang dari tadi belum ada suaranya. Mbak Latifah. Nah, Mbak Latifah, kalau dalam satu diagram itu harus dalam bentuk apa? Mol. Nah, harus dalam bentuk mol. Kita tahu pelajaran yang lalu bahwa perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol. Itu siapa yang menyatakan? Hukum apa itu? Hukum apa? Apa? Siapa yang tahu? Avogadro. Oh iya, hukum Avogadro ya. Wah, Mbak Anissa Nurrahma keren. Ternyata ada suatu inovasi pembelajaran bahwa kalian tahu etanol. Etanol itu adalah bahan bakar yang bisa diperbaharui. Ya, bisa dibuat dari apa? Dari kotoran sapi misalnya. Nah, itu ternyata bisa dibuat sebagai bahan bakar. Ini bahkan di sini ditemukan bahan bakar motor nih di sini ya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui reaksi ini mana sih misalnya nanti etanolnya sekian direaksikan dengan oksigennya dibutuhkan seberapa. Kita bisa menggunakan ilmu reaksi pembatas itu. Nah, ini kita aplikasinya di suatu laboratorium ataupun aplikasinya di industri ya. Nah, misalnya juga ini gas LPG. Nah, gas LPG itu adalah ya seperti yang kita kerjakan tadi ya, itu adalah propana, salah satu dari hidrokarbon. Itu juga reaksinya bisa kita ketahui. Nek misalnya kita membakar sekian kilogram, kalau gas LPG yang 3 kilogram itu, berarti kita akan membutuhkan oksigen berapa sih? Sehingga menghasilkan CO2 berapa dan H2O
yang dikeluarkan itu akan berapa sih? Kita bisa memperkirakan di sini. Gitu. Itu aplikasi dari reaksi pembatas ya. Ya, yang saya share di GCR. Nanti kalian kerjakan LKPD-nya, penugasannya sudah saya berikan di sana. Ya, ini GCR ya. Nah, nanti sudah ada tugas ini yang sudah Budian kasihkan. Kemudian nanti kalian mengerjakan nih ya. Nih, silakan dikerjakan. Kemudian setelah itu kalian menilai. Penilaian antar teman saya berikan di chat atau di WA. Kalian nanti mengisi penilaian antar teman. Hanya ingin berpesan bahwa tidak ada kesuksesan yang diraih dengan kemalasan. Maka bekerja keraslah. Karena dengan bekerja keras, cita-citamu akan semakin dekat, dan akhirnya tercapai. Kalau kalian ingin sukses, kerjakan apa yang sudah menjadi kewajibanmu sebagai seorang siswa. Nah, sampai sini saya ingin meminta refleksimu terhadap bagaimana cara Budian mengajar. Apakah terlalu cepat atau apa? Ada masukan? Ada masukan? Enggak, Bu. Oh, Jelas. Sudah cukup Dibahas. jelas, Bu. oh sudah. Dipahami. Oke. Sudah dipahami. Ya, oke baik. Enggak ngurangin nilai loh ya. Nanti karena ngeritik Budian Iya, ya terus iya. ngurangin nilai enggak ada. Oke. Oke, tetap semangat belajar meskipun pandemi, harus tetap semangat meskipun belajar di rumah tetap harus semangat. Karena yaitu tadi untuk mengejar cita-cita harus dengan bekerja keras. Tidak ada dengan rebahan, tidak ada dengan mager-mageran. Jaga kesehatan, makan yang bergizi. Terima kasih sudah membersamai Budian di siang hari ini ya. Baik, kita tutup bersama-sama dengan berdoa. Yuk, kembali. Siapa yang mau memimpin? Mas Akmal. Acara kelas pada siang hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa cukup. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Bu. alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Form yang saya gunakan adalah Jen.